Shalom, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama hendak bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersama-sama memohon kepada Engkau, kiranya Allah pada hari ini boleh berbicara melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, di dalam hati kami Engkau sungguh-sungguh boleh berbicara. Karena kami sadar ya Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, maka hati kami ini begitu cepat jatuh di dalam dosa. Tetapi melalui kuasa yang daripada Allah Roh Kudus, maka hati kami ini boleh dituntun untuk kembali ke jalan yang benar dan boleh melihat jalan kebenaran. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, kami juga bukan hanya ingin menjadi pendengar saja, tetapi kami betul-betul ingin menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, menikmati waktu bersama dengan Tuhan, dan betul-betul boleh menikmati tindakan yang nyata sebagai pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kepada Engkau, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan tema Tuhan yang kudus, Tuhan yang berdaulat di dalam Bilangan pasal yang ketiga. Saya akan membacakan buat kita Bilangan pasal yang ketiga ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Iman Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang pertama, di sana dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan petunjuk tentang kekhususan suku Lewi. Di dalam pasal yang pertama tersebut, tidak ada perhitungan ataupun juga pendaftaran untuk laki-laki suku Lewi yang berperang, karena memang Tuhan mempunyai tugas khusus bagi suku Lewi. Khususnya di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-50-53, di sana dijabarkan segala tugas dan tanggung jawab suku Lewi terkait dengan kemah suci dan segala perabotan dan juga kelengkapannya, serta tempat mereka berkemah yang menunjukkan peran mereka dalam menjaga kekudusan kemah suci yang tidak dapat didekati atau diperlakukan secara sembarangan oleh suku-suku lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bacaan kita pada hari ini, Bilangan yang ketiga, sebenarnya dimulai dengan catatan penting tentang pelanggaran Nadab dan Abihu terhadap kekudusan Tuhan. Akibatnya, Tuhan menghukum Nadab dan Abihu dengan hukuman mati. Dan hukuman ini mengingatkan bangsa Israel agar mereka harus berhati-hati dan waspada dan juga mempunyai kesadaran penuh tentang kekudusan Tuhan. Mereka juga harus mengerti bahwa siapa Allah yang mereka percayai, yaitu Allah yang berdaulat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal yang perlu kita pikirkan bersama terkait dengan Bilangan pasal yang ketiga ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, suku Lewi memang dipisahkan oleh Tuhan dari pertempuran atau peperangan, yang mana sebenarnya peperangan itu dapat membuat mereka tidak layak melaksanakan pekerjaan jabatan di kemah suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita perhatikan di dalam teks lainnya. Misalkan keinginan Raja Daud yang ingin mendirikan bait suci bagi Allah. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Allah berfirman,
engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Saudara, orang-orang yang melayani Tuhan harus kudus hidupnya. Tuhan telah menentukan syarat tentang kekudusan. Di tengah zaman kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tentu saja masih jatuh di dalam dosa, Tuhan itu tidak menurunkan standar kekudusannya. Tuhan tetap ingin orang-orang percaya hidup di dalam kekudusan, melayani Dia dengan kehidupan yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih setia dengan hidup benar di hadapan Tuhan? Menjaga kekudusan hidup sebagaimana yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa standar Tuhan tentang kekudusan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita pikirkan bersama-sama, suku Lewi dipilih oleh Allah secara langsung untuk melakukan pekerjaan jabatan yang terkait dengan kemah suci. Hal ini seharusnya mengingatkan suku Lewi bahwa mereka adalah suku yang terpilih di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat bagi mereka untuk mengeluh, tetapi juga tidak ada tempat bagi mereka untuk menjadi orang yang tinggi hati. Pilihan Tuhan terhadap suku Lewi ini bukan disebabkan karena mereka mempunyai sesuatu hal yang lebih unggul dibandingkan suku-suku lain. Bukan. Tetapi Tuhan itu memilih mereka karena kedaulatannya. Mari coba perhatikan di dalam Bilangan 3 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Dan sebenarnya kedaulatan Allah tidak pernah terganggu, ataupun Tuhan tidak pernah meminta pertimbangan, ataupun Tuhan tidak pernah tertekan untuk mengambil sebuah keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh Tuhan itu tidak pernah didesak oleh pihak lain, tetapi murni adalah keputusan dari Allah saja. Itulah kedaulatan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pantaskah sebenarnya kita mendebat Tuhan atas pilihan yang telah dijatuhkannya? Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Disinilah kita melihat bahwa Allah itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kedaulatan Allah yang tidak pernah berubah itu membuat kita menyadari bahwa Allah kita memang berbeda dari ilah-ilah. Allah kita menetapkan segala sesuatu bukan karena didesak oleh pihak-pihak lain, bukan meminta pertimbangan lain, tetapi murni dari keinginan hatinya, dan Dia adalah Allah yang berdaulat, maha kuasa, menentukan segala sesuatu untuk kebaikan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat belajar bahwa Allah yang kami imani adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang kudus, ya Tuhan. Kami memohon kepada Engkau, kiranya setiap diri kami dapat menjaga kekudusan hidup. Kami menyadari di tengah dunia yang begitu bobrok, sudah jatuh di dalam dosa, di mana dosa seringkali dianggap sesuatu hal yang lumrah. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya hati kami tidak terlena oleh dunia ini, tetapi melalui pertolongan Allah Roh Kudus, hati kami ini terus diingatkan untuk menjauhi dosa dan menjaga kekudusan hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Dan kami memohon kepada Engkau, ya Tuhan, kiranya Allah terus boleh memimpin kami, karena di dalam kedaulatan Allah kami pun juga boleh melihat bahwa ada rencana Tuhan yang baik yang sudah Tuhan rancangkan bagi dunia ini.
termasuk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah setiap diri kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.